Yang kelima, saudara. Yang keberapa? Yang kelima. Tadi itu di ayat tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Di ayat tadi disebutin kalau mereka para pendosa, kata Allah, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad. Padahal lagi di Madinah, apa lagi baca maulid? Di Madinah apa di Ulu Jami? Ulu Jami. Kita diajarinnya ya Rasulullah, hijirna di ziarah qasidina ya Rasulullah, kami datang ya Rasulullah untuk mendatangimu ya Rasulullah. Nartaji minka syafa'at, kami mengharap syafaat darimu ya Rasulullah. Inda rabbil alamin, syafaat di sisi Allah subhanahu. Ini tempat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Di tempat yang beginilah kita yang udah jauh, udah offset, udah kebanyakan maksiat, udah kebanyakan dosa, yang matanya dipakai buat dosa, telinganya dipakai buat dosa, lisannya dipakai buat dosa, kakinya dipakai buat dosa. Udah jauh kita belok. Ini tempat supaya kita bisa balik ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Yang kelima, saudara. Yang keberapa? Yang kelima. Tadi itu di ayat tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Di ayat tadi disebutin kalau mereka para pendosa, kata Allah, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan diistighfarin oleh Nabi. Nabi yang minta ampun buat mereka. Artinya apa? Ayat ini ngajarin kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah, tawassul. Ini ayat ngajarin kita buat jadikan Nabi sebagai wasilah. Kita ini pendosa-pendosa, Allah nyuruh kita datang ke Nabi. Padahal kalau Allah mau nyuruh kita langsung ke Allah Ta'ala, bisa apa kagak? Bisa. Kalau kita langsung minta ampun sama Allah Ta'ala, bisa apa enggak? Bisa. Tapi di ayat ini Allah yang nyuruh datang ke Nabi, minta ampun sama Allah, minta diistighfarin sama Nabi. Allah nyuruh kita jadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah kita, saudara, di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bicara soal tawassul, itu disebut tawassul, menjadikan Nabi sebagai wasilah. Bicara soal tawassul, ini Nabi nggak ada dua ini, saudara. Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Adam udah tawassul ke Nabi Muhammad. Ada hadisnya, saudara. Nabi Muhammad SAW belum lahir, Nabi Muhammad belum diutus, orang-orang Yahudi Khaybar udah tawassul sama Nabi. Nanti kita ceritain. Apalagi pas Nabi udah diutus, apalagi setelah Nabi wafat, saudara. Wah, masya Allah, ini sebaik-baiknya perantara kita. Kita yakin yang ngasih adalah Allah. Allah yang memberikan siapa? Yang ngasih siapa? Yang mewujudkan siapa? Yang memberikan anugerah siapa? Yang maha kuasa siapa? Kita yakin semuanya Allah. Tapi Nabi Muhammad adalah wasilatul uzma, adalah perantara terbesar kita untuk sampai kepada baginda dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini dari ayat ini, saudara, itu jadi dalil tawassul ayat ini. Kalau Allah Ta'ala mau nyuruh kita langsung ke Allah, bisa aja minta ampun. Tapi disuruh lewat Nabi, disuruh lewat Nabi sama Allah Ta'ala. Ini jadi dalil tawassul yang biasa diajarin sama ulama kita. Itu ajaran Al-Quran, jangan main-main. Makanya saudara, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad belum diutus. Ketika itu ada Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar perang lawan Ghatfan. Yahudi Khaybar ini udah baca di kitab-kitab mereka yang terdahulu bahwasanya nanti akan diutus akhir zaman seorang nabi yang namanya Ahmad, saudara. Akan diutus itu nabi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka Yahudi Khaybar perang melawan Ghatfan, akhirnya saban perang kalah. Apa yang terjadi, saudara? Itu Yahudi Khaybar akhirnya minta sama Allah. Bagaimana doanya? Allahumma inna nas'aluka bihadzal nabiyil ummiyil ladzi wa'adtahu an tukhrijahu ilaina an tansurana 'alaihim. Dia minta, ya Allah, ya Rabb, berkat Nabi Ummi yang kau janjikan antukhrijahu ilaina fi akhir zaman, yang kau janjikan untuk engkau keluarkan kepada kami di akhir zaman nanti, ya Allah. Berkat Nabi yang akan keluar nanti di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad, illa antansurana alaihim, menangkan kami atas Ghatfan, ya Allah. Orang Yahudi dulu minta tawassul kepada Allah berkat baginda Nabi besar Muhammad.
Ini kejadian diabadikan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran diceritakan, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Kata Al-Quran itu diceritain tuh. Tadi diceritain tafsir Qurtubi. Diceritain bagaimana dulu orang-orang Yahudi falamma wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Orang-orang Yahudi Khaybar kalau perang lawan Ghatfan tawasulnya minta kepada Allah berkat Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Itu orang-orang Yahudi Khaybar yang tadinya kalah mulu gara-gara tawasul minta kepada Allah berkat Nabi, Allah menangin atas Ghatfan, saudara. Allah kasih menang. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus, apa yang mereka lakukan? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika Nabi Muhammad diutus, padahal mereka tahu Nabi Muhammad, mereka kufur, ingkar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Dulunya minta dengan keberkahan Nabi, begitu Nabi ini diutus dia kufur sama Nabi, saudara. Apa yang terjadi? Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka Allah melaknat orang-orang kafir. Na'udzubillah min. Saudara, saya mau tanya nih, jawab yang kompak. Allah waktu ngabulin orang-orang Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar Nabi belum diutus. Dia udah minta sama Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad yang akan diutus. Allah waktu ngabulin doanya Yahudi Khaybar itu dikasih menang berkat Nabi Muhammad. Saya mau tanya, Allah tahu nggak bahwasanya Yahudi Khaybar itu kemudian hari mereka akan kufur? Allah Maha tahu atau enggak? Allah Maha tahu. Allah tuh tahu itu Yahudi Khaybar bakal kufur, bakal ingkar ke Nabi. Tapi meski demikian, karena mintanya dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap dikabulin sama Allah. Karena Rasulullah sudah tetap dikabulin sama Allah. Saudara, ini Yahudi yang kemudian hari kufur sama Nabi, merangin Nabi. Allah udah tahu mereka akan merangi Nabi di kemudian hari. Tapi ketika itu, saudara, karena mereka tawasul dengan keberkahan Rasulullah, Allah kasih. Bagaimana dengan kita yang di malam datang bawa cinta? Bagaimana dengan kita yang iman sama Nabi Muhammad? Terus kita datang di malam minta sama Allah dengan keberkahan Nabi, Allah nggak ngabulin hajat kita, saudara. Allah nggak ampunin dosa kita, saudara. Allah nggak perbaiki keadaan kita, saudara. Hasya wa kalla, nggak mungkin, saudara. Kita punya husnudzan sama Allah Ta'ala. Kalau orang-orang Yahudi Ghatfan yang Allah udah tahu bakalan kufur sama Nabi, masih dikabul sama Allah berkat tawassul kepada Nabi, maka kita berharap, ya Rabb, jangan tolak kami berkat baginda Nabi Muhammad, ya Allah. Kita husnudzan, insya Allah. Gedein hati kita, saudara, gedein. Kalau hadir majelis maulid Nabi, tawassul dengan keberkahan Rasulullah, gedein hati kita, saudara. Insya Allah berkata Rasulullah, di sini semua yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Penyakit lahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Semua yang susah dimudahkan kesulitannya oleh Allah. Yang punya utang dilunasi utangnya oleh Allah. Yang belum nikah Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Yang udah nikah Allah berikan berkah rumah tangganya. Dzurriyyat solehin solehat. Dan mudah-mudahan yang masih suka maksiat Allah rubah jadi baik. Allah rubah jadi baik. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini kita nggak lagi maksiat sampai husnul khatimah dengan keberkahan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Dan juga, saudara, dan yang lebih penting dari itu, jangan lupa tadi itu Yahudi Ghatfan, Yahudi Khaybar tawassul dengan berkat Nabi buat ngalahin Ghatfan. Karena berkat Nabi Allah kabulin, padahal Allah udah tahu nih bakal kafir. Ini Yahudi yang dulu tawassul dengan berkat Nabi Muhammad, sekarang mereka bantai umatnya Nabi, saudara. Dulu mereka tawassul berkat Nabi Muhammad, ya Allah dengan keberkahan Muhammad kabulkan, menangkan kami atas Ghatfan. Dulu ngomongnya tawassul, tapi sekarang Yahudi membantai umat Islam. Udah berapa puluh ribu sekarang di Gaza, saudara. Anak-anak kecil, perempuan dibantai habis. Mungkin 50.000 lebih dibanding saat ini yang meninggal dunia.
Yang tinggal di tenda-tenda saat ini udah 1 juta orang lebih. Panas kepanasan, dingin kedinginan, air susah, listrik susah, lapar kelaparan, luar biasa keadaan mereka, saudara. Masya Allah. Dulu mereka tawassul sama Nabi Muhammad supaya menang. Sekarang umatnya Nabi Muhammad dibantai. Terus sekarang saudara, saya yakin yang terjadi di Palestina sekarang pasti menyakitkan hatinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi kakinya ketusuk duri aja Nabi sakit. Bagaimana umat Nabi dibantai, saudara? Maka jangan lupa di majelis-majelis Maulid Nabi, jangan lupakan saudara itu di Palestina, saudara. Kalau orang-orang Yahudi aja tuh yang Allah udah tahu bakal kufur sama Nabi, Allah kabulin, minta sama Nabi Muhammad dikasih menang. Apalagi sekarang umatnya Nabi Muhammad yang dibantai. Maka insya Allah kita minta majelis maulid diadakan di mana-mana. Maka berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan Palestina merdeka, Gaza merdeka, negara-negara yang bantu Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan yang lapar dari masyarakat Palestina dikenyangkan oleh Allah, yang luka disembuhkan oleh Allah, yang syahid yang meninggal dunia diterima oleh Allah. Dan kita doa mudah-mudahan Masjidil Aqsa merdeka, Israel hancur, Israel hancur, Israel hancur, sekutu-sekutunya hancur dengan berkat Nabi Muhammad, bijahin Nabi, wa alin Nabi, wa ashabin Nabi, bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka terakhir sebelum saya tutup dengan sholawat, itu yang saya ingatkan saudara, di mana majelis maulid Nabi, gedein hati kita, jadikan Nabi sebagai wasilah. Nggak usah takut, siapa yang udah jadikan Nabi sebagai wasilahnya, insya Allah nggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Hajat kita apa aja kecil, kalau udah Nabi Muhammad sebagai wasilahnya. Dan juga jangan berhenti doain, mudah-mudahan negeri kita diberkahi oleh Allah. Allah kasih taufik dan hidayah buat pemimpin-pemimpin kita. Orang-orang yang punya niat buruk buat negeri kita, mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah. Tapi kalau ada orang-orang yang memang Allah udah catat nggak akan dapat hidayah, daripada ngacak-ngacak negara, mendingan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Ayo sama-sama kita baca sholawat, mudah-mudahan dengan berkat sholawat semuanya dikabul Allah Taala. Allahumma salli Muhammad wa ashri hadra bidzalimin. Allahumma salli ala wa ashri. Angkat tangan semua, minta sama Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad. Wa akhrijana mazalimin wa ala lagi semuanya. Allahumma salli ala ya habibi ya Rasulullah. Zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin ya Rasulullah. Wa akhrijna
ajma'in. Allahumma salli ala ya Habib ya Rasulullah. Semuanya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, penyakit lahir penyakit batin sembuhkan ya Allah. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waqdi lana wa liwalidina wa liauladina wa liahbabina wa limasyayikhina hajat hissiyah wa ma'nawiyah dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah ya maulana ya mujib ya hadirana ya kita wassalna ilaika bil habib kadri hajatina dari. Mudah-mudahan semua hajatnya kabul, hajatnya kabul, hajatnya kabul. Umayya ruhul sallallahu alaihi wasallam walidina walidikum amatina amatina muslimin jami'. Allah la tasha rahmana wa barakatuh wa majna bi rahmatillah wa barakatuh bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya man abudu wa ya man nasta'in siratal mustaqim. Iya, iya. Dan juga terakhir sebagai penutup, kami mau mengundang semua umat Islam, bahkan bukan hanya umat Islam, semua rakyat Indonesia. Besok akan ada aksi 411, 411 dengan agenda kita minta supaya presiden yang udah turun Jokowi agar dituntut supaya kesalahan-kesalahannya diusut. Setuju? Setuju? Dan yang kedua supaya Fufafa dijebloskan. Insya besok di depan istana ba'da zuhur sampai selesai. Siap hadir? Siap hadir? Takbir! Dan juga insya Allah bulan Desember reuni Akbar 212 insya Allah akan dihadiri dengan imam besar kita Habib Rizik Syihab dan ulama-ulama lainnya. Siap putihkan Jakarta? Takbir! Sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Adani Allah wa iyyakum ala siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesainya acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan bisa nambah rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dibawakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.